Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita tentang dasar-dasar mesin penerjemah atau MT. Di sini adalah bagian kedua. Ya, jadi di bagian pertama kita sudah membahas sekilas tentang pengantar pembahasan ini. Kemudian di kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar machine translation dan tantangan machine translation ini terutama dari sudut bahasa ya. Jadi bagaimana karakteristik perbedaan karakteristik bahasa. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di samping ada 3 sumber slide yang kita gunakan, kita juga menggunakan slide dari Fakultas Informatika ini, di mana di sini di slide ini utamanya adalah dari slide Natali ya. Jadi diambil utamanya dari slide Natali, kemudian disesuaikan di beberapa tempat untuk misalnya untuk kasus-kasus untuk bahasa Indonesia. Jadi slide ini juga cukup membantu. Ya, kita mulai. Kita lihat dari slide yang ada dari CMU dulu ya, sebagai ini pengantar mesin translation ya. Ya, di sini salah satu yang cukup penting, cukup terkenal yang berkaitan dengan mesin translation ini adalah dari seorang tokoh ya, dari seorang tokoh Warren Weaver ini yang pernah beliau ini menuliskan surat kepada seorang ahli yang dia menyatakan bahwa waktu dia membaca atau melihat sebuah artikel dalam bahasa Rusia, ya, kemudian dia mengatakan bahwa ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Ini sebenarnya ditulis bahasa Inggris, tetapi dikodekan. Jadi mesin translation itu dapat dipandang sebagai pengkodean, ya. Kemudian dikodekan dengan simbol-simbol yang asing, yang kemudian bisa dibaca setelah didekode. Ya, ini adalah contoh bagaimana ada bilingual antara bahasa Maori dengan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi di sini di New Zealand, di mana di sini kita melihat pola-pola ya, pola-pola bagaimana ada perbedaan karakteristik antara dua bahasa, terutama dalam kaitan ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Maori. Jadi misalkan ya, kalau di sini orang akan memesan kopi, ya diminta dia mengucapkannya dalam bahasa Maori. Ya, seperti misalnya contohnya di sini, meskipun di sini tidak ada, misalkan tidak ada tertera di sini. Jadi seperti misalkan ada di sini yang short black, iya, ya short black. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan kita tahu ada short black, long black. Nah kemudian misalkan ada yang short black, kemudian ditambah dengan hot, misalkan gitu. Short black tapi hot. Nah bagaimana menyusun dari pola-pola seperti ini? Ya, menyusun dari pola-pola seperti ini. Ya, di sini tidak ada yang short black dan tambah hot. Nah, ini bagaimana kita mengambil dari sini. Ini salah satu contoh yang cukup terkenal juga ya. Nah, kemudian kebutuhan akan penerjemah. Ini misalkan contohnya di PBB ya. Di PBB ini di mana banyak anggotanya dan banyak bahasa yang digunakan sehingga perlu diterjemahkan ke banyak bahasa. Misalkan salah satu contoh kasusnya adalah dari bahasa Inggris ke banyak bahasa ya. Dari bahasa Inggris ke banyak bahasa, di sini contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Cina di sini.
Nah, kemudian contoh yang lain ya, contoh yang lain adalah di kitab keagamaan atau kitab suci. Ini contohnya adalah di Perjanjian Baru ya, di mana di sini di kitab suci seperti Perjanjian Baru itu diterjemahkan ke hampir semua bahasa. Demikian juga untuk misalkan juga contoh mungkin di kitab suci yang lain, contohnya misalkan untuk Al-Quran ya, kita lihat ya, untuk Al-Quran ini contohnya di mana kalau Al-Quran salah satu cirinya adalah ada satu yang aslinya yaitu dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke banyak bahasa. Ini contohnya ada diterjemahkan bisa ke banyak bahasa ya, ada ke bahasa Albania, bahasa Amharic, ya ini contohnya ke bahasa Amharic, ke bahasa-bahasa yang lain ya, ada bahasa Bengali dan seterusnya. Ini adalah kebutuhan akan penerjemahan ya, kebutuhan akan penerjemahan. Kemudian juga untuk misalkan contohnya untuk buku-buku fiksi, terutama buku-buku fiksi yang populer seperti Harry Potter ini yang aslinya adalah bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Dan demikian juga untuk kehidupan sehari-hari seperti ini contohnya di menu makanan. Nah, kemudian di sini kita lihat ternyata untuk yang multibahasa ini adalah batu yang zaman dulu ya, zaman di mana dituliskan ada beberapa bahasa. Nah, kemudian kita lihat untuk di Stanford ya. Ini satu slide ini aja, satu halaman aja. Kalau di Stanford ini karena tekanannya ke arah deep learning, maka kita lihat bahwa ada satu task yang baru setelah sebelumnya dibahas tentang task-task yang lain selain machine translation. Kemudian juga di sini untuk machine translation itu merupakan salah satu pionir atau task yang utama di awal di task pionir untuk NLP yang menggunakan deep learning ya, menggunakan yang disebut dengan sequence to sequence yang akan kita pelajari insya Allah nanti ya di bahasan yang agak akhir ini. Ya, di mana machine translation ini menggunakan arsitektur sequence to sequence. Kemudian, nah ini tadi dibahas di slide ini di Stanford, demikian juga di set di CMU. Kalau kita membahas tentang neural machine translation ya, neural machine translation ini salah satu bahasan yang penting adalah tentang attention. Ya, kemudian kita lanjut menggunakan slide yang dari Natalie. Ini adalah slide yang utama untuk topik ini ya. Ya, jadi ini adalah menggambarkan machine translation, yaitu proses yang secara otomatis mengubah teks. Ya, jadi inputnya adalah teks. Yang utamanya biasanya adalah teks ya. Teks dari sebuah bahasa ke bahasa yang lainnya. Oleh karena itu dulu disebut juga banyak disebut juga dengan automatic machine translation. Ini adalah machine translation, contohnya ada dari kata hello bahasa Inggris diterjemahkan ke banyak bahasa yang lain. Nah, kemudian untuk pemakaiannya ini ada di banyak banyak keperluan ya, ada di banyak keperluan, ada di mana-mana ya. Kemudian juga ada di berbagai konteksnya, seperti misalkan untuk berita, misalkan artikel berita di sini ya. Kemudian juga untuk di media sosial, ya, karena sudah semakin globalisasi semakin kelihatan,
Ya, kemudian juga untuk keperluan industri, misalkan untuk petunjuk pemakaian sebuah alat nih, sebuah alat perlu diterjemahkan ke banyak bahasa. Nah, ini tantangannya bahwa machine translation itu juga sulit ya dari sisi dari berbagai sisi ya. Dari berbagai sisi atau berbagai alasan, terutama di sini adalah yang berkaitan dengan bahasa. Di mana kita lihat antar bahasa, yaitu antar bahasa yang machine translation untuk input dan untuk output, ini secara strukturnya, kalimatnya, teksnya itu berbeda. Demikian juga kata-katanya atau leksikalnya, perbedaan struktur dan leksikal. Kemudian di kata tersebut, ya, juga ada perbedaan urutan kata-katanya di dalam kalimat. Kalimat yang mempunyai makna yang sama untuk bahasa yang berbeda, urutan kalimatnya bisa berbeda. Kemudian di dalam sebuah kata itu sendiri, ya, sama-sama sebuah kata yang menyatakan misalkan makna yang sama atau yang mirip. Ini bagaimana ini adalah secara internal kata, masing-masing kata memiliki internal kata atau morfologisnya itu berbeda-beda. Kemudian juga kita lihat ada dari sisi stylish dan kultur yang berbeda juga, dengan kultur yang berbeda, di mana misalkan di satu masyarakat mengenal sesuatu dan di masyarakat yang lain mengenal yang lain, ya, atau di sebuah masyarakat mengenal sesuatu dan di masyarakat yang lain tidak mengenal, misalkan seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh machine translation. Ini sebagai contoh ya, misalnya kita lihat ya, ini ya, ini adalah dari contohnya yang bahasa aslinya itu adalah bahasa Cina ya, bahasa Cina ya. Mungkin akan kita buka ya, kita lihat ya, untuk contoh yang lebih lengkapnya lagi. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kita lihat. Ya, ini adalah contohnya, ini adalah bahasa Cinanya dulu seperti ini. Ini sudah ditransliterasi ke Latin ya, ini sudah ditransliterasi ke Latin. Jadi ini saya ambil dari Speech and Language Processing yang edisi kedua, ya, yang dimana bab ini merupakan referensi utama dari slide Natali. Ini adalah sebuah teks bahasa Cina yang ditransliterasi ke Latin ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, ini seperti ini. Ini adalah teks yang tadi. Ini yang atas, yang C1, C2, C3, C4. Ini adalah nyambung dari C1 ke C2, C3 ke C4. Nah, di sini dengan huruf kapital ini dituliskan yang dimana kita lihat yang tadi ini ya, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, ini yang bahasa Cina. Kemudian di sini sudah diterjemahkan ya, diterjemahkan kata per kata ya, diterjemahkan kata per kata. C1-nya itu diterjemahkan kata per kata ya. C1, C2, C3, C4 sekali lagi. C Cina itu nyambung ya, C ini nyambung. Kemudian kita lihat yang pertama adalah pensejajaran atau alignment. Alignment-nya itu ternyata silang-silang, menyilang-nyilang. Artinya urutan kata antara di bahasa Cina dengan di bahasa Inggris, ternyata urutan katanya itu cukup banyak berbeda ya, cukup banyak berbeda. Meskipun di sini, kalau di sini urutan katanya itu masih sama ya. Yang pertama adalah
alignment itu ya. Kemudian yang kedua dilihat juga, kita lihat ini ada yang biru-biru ini ya, yang biru-biru. Di mana di biru-biru ini merupakan tambahan untuk di terjemahan bahasa Inggris yang diperlukan ya, diperlukan supaya penerjemahannya itu lengkap atau penerjemahannya itu sesuai atau benar dengan yang Cinanya. Seperti misalkan contohnya di sini ada kata the ya, karena di Cina tidak, misalkan ini tidak ada definite nounnya di sini, padahal di sini maksudnya definite, maka ditambah the. Ini pada the di sini, ada the di sini, ada the di sini, ada the di sini. Nah, kemudian juga misalkan contohnya adalah di sini adalah penjelasan tentang curtain. Curtainnya adalah curtain dari siapa. Ini di sini tidak disebutkan ya, karena di aslinya disebutkan seperti itu. Ini contoh untuk teks yang cerita ya, bukan yang ilmiah, tapi adalah untuk fiksi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah contohnya seperti itu. Ya, oleh karena itu idealnya untuk menghasilkan penerjemahan yang berkualitas tinggi diperlukan pemahaman bahasa yang source dan targetnya. Jadi bahasa inputnya dan bahasa outputnya ya. Jadi perlu pemahaman tentang bahasanya. Ya, terutama untuk teks yang kreatif, teks fiksi seperti yang contoh yang tadi ya. Ya, kemudian untuk metode mesin translation yang saat ini yaitu tahun 2009 ini ya, ini cenderung skenarionya atau asumsinya adalah bahwa hasil translation, hasil penerjemahannya itu hasil penerjemahan yang masih awal, masih kasar. Ya, kemudian diperlukan ya, sangat mungkin diperlukan diedit lagi oleh manusia. Ya. Kemudian juga bahwa yang diterjemahkan itu adalah untuk di domain tertentu. Ya. Jadi bahasa-bahasa, istilah-istilah di domain tertentu seperti misalkan di sini perakiraan cuaca, misalkan seperti itu. Dan ini contohnya kalau di mana hasilnya kurang bagus, translation-nya bahkan kadang malah membingungkan ya. Ini misalkan contohnya bahasa yang source-nya adalah bahasa Inggris seperti ini, yaitu berkaitan dengan Thanksgiving ya. Nah, kemudian diterjemahkan di sini ya. Ini diterjemahkan, kemudian di sini diterjemahkan balik, dari sini diterjemahkan balik. Nah, setelah diterjemahkan balik ke bahasa Inggris, kita lihat ternyata hasilnya kurang memuaskan. Seperti misalkan Thanksgiving di sini ditulis the upgrade. Ya, kemudian di sini ada presentation ditulis show. Kemudian termasuk final exam ini adalah final show. Seperti itu. Ya. Ya, meskipun penerjemahannya sebenarnya kurang bagus, tapi untuk berbagai keperluan itu sebenarnya sudah membantu ya. Seperti misalkan contohnya kita membuat draft ya, draft penerjemah yang kemudian nanti perlu diedit lagi ya. Seperti misalkan contohnya adalah kalau untuk kerjaan-kerjaan yang sering dilakukan ya, kemudian memang banyak perlu dilakukan penerjemahan, seperti misalkan contohnya untuk manual ya, user manual, pengguna sebuah tool Blender misalkan dalam bahasa Inggris, kemudian perlu diterjemahkan ke bahasa Perancis, ke bahasa Spanyol, ke bahasa Arab, kemudian untuk alat yang lain, penggunaan alat yang lain, seperti misalkan contohnya seperti itu.
Nah, ini untuk tantangan berkaitan dengan bahasa ini, bagaimana kita lihat dari kesamaan dan perbedaan bahasa ya. Kita lihat ada tipologi, yaitu kesamaan dan studi tentang kesamaan dan perbedaan bahasa. Kita lihat ya, meskipun beberapa aspek dari bahasa ini universal, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang cukup jelas ya. Ada perbedaan-perbedaan yang cukup jelas. Ya, kita lihat. Di sini perbedaannya dari sisi morfologisnya. Dari sisi morfologisnya dulu ya. Kita lihat dari sisi morfologisnya. Ini misal kita lihat di sini adalah ada bahasa yang secara morfologisnya itu adalah isolating ya. Isolating itu dalam arti bahwa satu kata itu satu morfem ya. Satu kata satu morfem. Kemudian ada bahasa yang polisintetik ya. Jadi ada isolating itu biasanya namanya adalah sintetik atau salah satu jenisnya adalah polisintetik, di mana di bahasa-bahasa yang polisintetik ini mempunyai banyak morfem ya, setiap kata mempunyai banyak morfem. Kemudian untuk yang sintaktik itu sendiri ya, ini bisa dari satu kata mempunyai banyak atau beberapa morfem ya, mempunyai dua atau lebih morfem, yang morfemnya itu mempunyai batasan yang jelas ya. Dalam sebuah kata mempunyai batasan yang jelas. Kemudian ini untuk yang aglutinatif, yang disebut dengan aglutinatif. Kemudian ada juga yang di sebuah kata itu morfemnya itu batasan-batasannya itu kurang jelas ya, yang kurang jelas. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan morfemnya. Kemudian yang berkaitan dengan sintaktik ya, berkaitan dengan level kalimat ya, berkaitan dengan level kalimat, di mana di perbedaan di level kalimat ini salah satunya adalah berkaitan dengan urutan katanya. Ada bahasa yang SVO, subjek, verb, objek ya, bahasa subjek, verb, objek, di mana verb ini antara subjek dan objek. Kemudian ada bahasa yang SOV ya, dari subjek, kemudian objek, kemudian verbnya di belakang. Jadi di mana verb di sini adalah di belakang ya, di belakang dari clause-nya. Jadi setelah subjek, objek baru verb. Atau ada juga verbnya duluan ya. Verbnya duluan. Kita lihat yang kebanyakan memang urutan antara subjek dan objek itu subjek dulu kemudian objek, subjek objek, subjek objek. Hanya verbnya banyak yang di tengah, banyak yang ada yang di akhir, ada di awal. Ya. Kemudian juga dengan karakteristik tersebut yang karakteristik yang SVO ini ya biasanya mempunyai preposisi ya. Jadi preposisi itu seperti misalkan di Bandung, di itu adalah preposisi atau kata depan. Sedangkan kalau yang SOV itu menggunakan post position. Jadi ini adalah perbedaan yang berkaitan dengan sintaktik. Kemudian perbedaan yang berkaitan dengan struktur dan linking untuk argumen ya. Jadi kita sudah membahas tentang hubungan antara head dan dependent ya di dependency parsing ya, di mana ada bahasa-bahasa yang head marking ya, bahasa-bahasa yang head marking, di mana di sini kita lihat contohnya adalah seperti ini. Ini kita lihat. Kemudian adalah yang dependent marking. Jadi seperti misalnya ini adalah bahasa Inggris, the man's house ya, the man's house. Yang utamanya head-nya itu adalah house. Jadi menyatakan rumah
orang tersebut, ya. Rumah orang ini di sini markingnya di mens, di dependent. Tapi ada juga yang seperti ini. Ini adalah mens seperti house, seperti man house. Tapi man house kemudian his di sini seperti ini. Ya. Jadi markingnya di sini ada di head. Ya. Ya. Kemudian perbedaan untuk yang bahasa-bahasa yang verb frame atau yang satellite frame, ya. Satellite frame itu ada adjektif dan lain-lain, ya. Ini yang untuk yang verb frame ini contohnya adalah ya misalkan seperti ini, ya. Jadi di sini untuk gerak, untuk arah gerak, seperti contohnya misalkan arah gerak seperti misalkan di sini botol ini mengapung keluar, ya. Ya, seperti misalkan contohnya ini. Di sini di mana di sini ada verbnya, ya. Verbnya. Ini ada verbnya. Nah, kemudian kalau di sini ini ada out-nya. Out itu adalah di satelitnya, ya, bukan di verbnya. Kalau di sini adalah verbnya yang menyatakan aliran, ini adalah di verbnya. Ini adalah perbedaan. Jadi kalau di bahasa Inggris seperti ini, yang satellite frame. Nah, kemudian di sini adalah yang bahasa ini adalah yang verb frame. Kemudian contoh yang lain, perbedaan yang lain adalah yang pro-drop language, yaitu yang pronoun drop language, di mana di bahasa-bahasa ini seperti contohnya misalkan bahasa Jepang, ya. Bahasa Jepang, di mana di bahasa Jepang ini umum, ya, menggunakan atau pronounnya itu tidak ditulis ulang karena udah dianggap cukup jelas, ya. Kita lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Saya ambilkan dari Wikipedia, ya. Ini saya ambilkan dari Wikipedia, pro-drop language. Ya, di mana di sini kita lihat, ya, contohnya. Ini adalah contoh dari bahasa Jepang, ya. Ini adalah contoh dari bahasa Jepang yang di mana tidak ada it-nya. Jadi misalkan bahasa Inggrisnya adalah this cake is tasty, titik, who baked it. Nah, di sini it-nya itu nggak ada. Demikian juga contoh mungkin yang lebih jelas lagi adalah di sini, ya. Contoh yang lebih jelas lagi di sini, di mana di sini tidak ada you, tidak ada it, ya. Jadi di sini terjemahnya I don't know, did you like it, ya, seperti disingkat di sini don't know, did like. Jadi seperti I dan you-nya itu dan it-nya itu ditiadakan. Coba kita lihat, misalkan, ya, kita menggunakan Google Translate, ya. Ya, ini kita lihat di Google Translate ini tidak ada I, ya. Ya, ini harusnya ada I, kemudian ada you, it, ya. Sebenarnya I don't know, do you like it? Nah, di sini tidak ada I, tidak ada you, tidak ada it, ya. Jadi karena di sini memang tidak ada, tapi orang sebenarnya menerjemahkan, benernya orang Jepang udah tahu bahwa ini maksudnya adalah I don't know, did you like it? Ya, seperti itu. Sehingga di sini kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, misalkan yang di bahasa Inggris itu tidak pronoun drop, jadi
prononnya masih dituliskan, ini perlu ada anafora, artinya perlu merefer bahwa misalkan seperti ini ya, merefer bahwa di sini itu artinya ada you, ya merefer kemana ada you, merefer ini merefer kemana ada it. Ya, oleh karena itu di sini bahkan di pronoun drop language ini ada yang bisa dibagi-bagi lagi ya. Kemudian perbedaan dari sisi urutan, ini sama seperti di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya kira ya. Ada blue house, kalau di bahasa Indonesia kan juga rumah biru. Jadi urutan antara noun dan adjektifnya. Kemudian juga adanya homonim dan polisemi. Ya. Homonim dan polisemi ini utamanya adalah pengertian kata. Pengertian kata itu seperti misalkan kata bisa ini artinya bisa itu mampu atau bisa itu adalah racun ya. Jadi homonim ini adalah representasinya sama, tulisannya atau bunyinya sama, tapi maknanya berbeda. Kemudian kalau polisemi ya, tulisannya sama atau bunyinya sama, tetapi artinya berbeda namun masih ada kaitannya. Seperti misalkan contohnya kampus ya, kampus itu bisa berarti gedung kampus atau kampus itu institusi. Jadi seperti saya rumah saya dekat kampus, artinya itu kan gedung kampus. Tapi kalau saya kampusnya di TELU, nah kampus itu masih institusi. Nah kita lihat contohnya di sini ya, misalkan kita menggunakan Google Translate ya. Ini misalkan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia, misalkan saya bisa, ya, saya bisa seperti ini. Kemudian kalau misalkan bisa itu adalah can, salah satu artinya. Tapi juga misalkan saya mempunyai atau saya menyimpan aja, menyimpan bisa ya. Nah ini kan harusnya ini bisa ini kan artinya kan racun sebenarnya. Tapi kalau ditulis jadi ini kan salah. I can save. Kalau misalkan saya menyimpan setetes bisa ular misalkan. Nah, baru benar di sini ya. Ya, baru benar. Tapi kalau misalkan segelas bisa aja ini juga salah ya seperti itu. Jadi ini ada homonim dan polisemi ya. Kemudian ada berkaitan dengan gender ya, misalkan gender baik itu noun atau pronoun ya. Kalau di bahasa Indonesia misalkan pronoun, di mana di pronoun di bahasa Indonesia tidak mempunyai gender. Seperti misalkan contohnya seperti ini. Bahasa Indonesia misalkan di sini Tono adalah seorang siswa. Dia tinggal di Bandung. Kalau di bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini adalah yang pronounnya mempunyai gender, di sini he. Ya, sebenarnya ini udah benar karena Tono ya. Tapi kalau misalkan di sini kita ubah bukan Tono, tapi Tini. Nah, Tini tetap saja dia di sini he. Ya, dia salah di sini. Karena dari yang kita, dia di sini bahasa Indonesia itu adalah bebas gender, bisa laki, bisa perempuan. Nah, di sini di bahasa Inggris mau diterjemahkan he atau she. Nah, ini kan harus tahu konteksnya. Ini konteksnya kalau di orang Indonesia udah jelas bahwa ini adalah konteksnya atau merefernya dia itu adalah ke Tini. Sehingga di sini harusnya she yang benarnya. Ya, itu adalah seperti itu. Nah, kemudian ada lexical gap ya. Di mana di sini
tidak ada ya. Di sini tidak ada di apa ada istilah yang tidak ada di bahasa targetnya ya. Seperti mungkin apa ya di bahasa Indonesia misalkan saya kebelet mau ke belakang. Nah, ini tidak ada kata kebelet. Ini kata kebelet ini nggak ada di sini di bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris nggak ada. Jadi di sini menjadi kurang tepat sekali bahasanya atau secara lebih kurang presisi ya. Nah, itu adalah yang berkaitan pengantar-pengantar, kesulitan-kesulitan kalau kita menerjemahkan untuk machine translation karena perbedaan-perbedaan di bahasanya. So, kemudian kita lanjutkan di bagian berikutnya tentang classical machine translation.